Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast SD Surakarta. Kali ini di semester yang baru, semester genap. Dan tentunya semangat yang baru dari teman-teman mahasiswa semua karena sudah dapat libur yang cukup panjang. Saya rasa kali ini buka LMS lagi buat menonton video lagi. Baiklah, kali ini kita sudah ada di mata kuliah komunikasi bisnis dan kita ketemu sama dosen kita, seorang perempuan bernama Ibu Khorifah Arum. Langsung saja saya berikan kepada Ibu Khorifah Arum. Silakan Ibu, kenalan dulu dari mana asalnya, kemudian lulusan mana, kemudian kita hari ini mau bicara tentang apa sih? Silakan Bu. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Khorifah Arum. Saya yang akan mengampu di mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, saya dari Yogyakarta. Saya tinggal di Yogyakarta sekarang. Terus saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis tentunya. Ya, kita perkenalan dulu deh tentang komunikasi bisnis. Oke, jadi mata kuliahnya komunikasi bisnis ya Bu ya? Betul. Oke, nah mungkin boleh disampaikan nanti selama 14 pertemuan ke depan ini kita akan membahas apa aja Bu? Nah ya, jadi nanti di 14 pertemuan ini ada topik-topik utama yang akan kita bahas bersama nih. Nanti kita akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis. Di dasar-dasar komunikasi bisnis ini kita nanti belajar mengenai pengertiannya, pengertian komunikasi bisnis, bentuk dasar, ya dasar-dasar dulu. Terus untuk proses penulisan pesan-pesan bisnis, ini kita juga belajar nanti bagaimana membuat pesan-pesan bisnis dan lain sebagainya. Terus ada komunikasi melalui surat, komunikasi tentang pekerjaan. Komunikasi tentang pekerjaan ini nanti kita membahas tentang bagaimana caranya membuat surat lamaran kerja, membuat resume, wawancara, negosiasi, itu nanti kita bahas bersama. Terus kita juga membahas mengenai komunikasi melalui laporan, dan yang terakhir nanti kita membahas mengenai komunikasi melalui teknologi informasi. Ini nanti kita bahas mengenai internet, terus ada elektronik mail atau email, kita juga bahas di situ gitu. WhatsApp masuk nggak Bu? WhatsApp belum. Oh. Nanti itu kita bahas di medianya, media komunikasi. Tetapi WhatsApp bisa masuk juga kan? Bisa. Oke, next Bu, apa itu lagi informasinya? Nah, ini nanti untuk diskusi online selain dengan LMS, kita juga pakai Google Classroom gitu. Untuk mempermudah komunikasi aja gitu. Oke. Nanti kita juga ada kuis ya. Ada kuis. Ada kuis nanti. Tapi ya cuma 2 kali aja sih. Oke. Gitu. Jadi enak tenang ya? aja ya. Kuisnya nanti disampaikan lewat mana Bu? Kuisnya nanti lewat Google Classroom. Oh, langsung di Google Classroom-nya ya? Nanti saya bagikan linknya, nanti bisa langsung dikerjain. Nanti gitu. di pas pertemuannya tapi ya, nggak bisa langsung dikerjain. Nggak bisa di sekarang? Nggak bisa sekarang nanti, ya. Nanti ada waktunya ya? Iya. Tunggu disampaikan dulu materinya baru dikasih kuis. Benar. Iya. Oke, lanjut apa lagi Bu? Sudah sih. Kalau terkait ininya apa namanya UAS atau UTS itu nanti gimana? Apakah ada soal atau mengerjakan yang lain? Iya. Kalau untuk UTS kita tetap ada UTS itu tapi pilihan ganda untuk UTS ya. Dan untuk UAS nanti ada tugas. Jadi nggak bentuk soal, tapi nanti dalam bentuk tugas akhir. Nanti saya kasih tugas akhir. Oke. Ya. Jadi UASnya bukan soal. Bukan soal. UASnya tugas. Tugas. Gitu. Tugasnya masih rahasia. Tugasnya masih rahasia. Nanti tunggu aja. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nanti bakal di dalam mata kuliah komunikasi bisnis ini ada kuis. Kuisnya dapat 2 kali nanti dari Ibu Arum. Kemudian ada UTS. UTS-nya berupa soal. Kemudian UAS-nya nanti ada semacam tugas gitu ya. Bukan soal lagi UAS-nya. Jadi soalnya cuma pada satu UTS aja. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang komunikasi bisnis ya.
komunikasi di dalam bisnis gitu kan Bu ya. Sebetulnya seberapa penting sih atau apa pentingnya kalau bagi mahasiswa nih belajar tentang komunikasi bisnis? Iya, kalau ngomongin tentang pentingnya komunikasi bisnis, tentu saja penting banget ya. Kenapa? Karena kalau berbicara mengenai komunikasi dan bisnis itu sebenarnya dua hal yang nggak bisa terlepas. Jadi dua hal yang saling berkaitan. Ketika kita berbisnis itu kita selalu membutuhkan komunikasi yang baik. Oke, Ya nggak sih? iya, Ya kan? iya. Jadi ada komunikasi sesama rekan kerja gitu Iya, Bu ya, benar, ada benar. komunikasi sama bos atau Benar. komunikasi dengan klien gitu ya. Penting Iya, iya, banget, penting, itu penting, penting banget gitu Jadi sih. itu nanti semua akan kita pelajarin di mata kuliah ini ya. Benar. Oke, menarik. Jadi kita jadi tahu nih, jadi bisa belajar gimana sih cara berkomunikasi sesama teman supaya tidak timbul kesalahpahaman dalam dunia kerja, atau bagaimana sih memberikan tugas kepada bawahan gitu, berbicara dengan atasan gitu ya Bu ya. Benar banget. Oke, Gitu. menarik. Mhm. Oke Bu Arum, apa lagi mungkin yang ingin disampaikan di perkenalan kali ini? Cukup ya kayaknya. Oke. Oh ya, untuk tugas nanti selain tugas akhir ada tugas lagi. Oh, ada tugas lagi. Tapi satu kali aja gitu. Tugasnya satu kali gitu. Jadi saya rekap lagi ya, nanti ada kuis 2, ya kan? Ya, Kuis 2 benar. kali, kemudian UTS-nya soal, kemudian ada tugas, Benar. dan UAS-nya itu juga tugas gitu Iya, ya. benar. UAS-nya enggak soal gitu ya. Iya, benar. Oke, saya kira untuk perkenalan itu dulu ya Ibu Arum. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi 1, pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang komunikasi bisnis. Begitu ya Bu Arum ya. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian bisa menikmati mata kuliah komunikasi bisnis ini bersama dengan Ibu Khoripah Arum. Sekian dari saya dan Ibu Khoripah Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.